Assalamualaikum, halo tutor lovers, Bapak Ibu. Salam sukses bersama saya Agus Wijaya. Kali ini kami merespon permintaan dari seorang teman di komentar YouTube untuk dibuatkan tutorial tentang SKPD dalam aplikasi SIPD. Saya menerjemahkannya bahwa bentuk kebutuhan teman kita ini mungkin adalah penjelasan tentang menu-menu yang ada dalam jendela dashboard dari SKPD yang terdiri dari beberapa menu, diantaranya pengaturan, kemudian referensi, kemudian profil SKPD, verifikasi usulan, dan beberapa menu selanjutnya. Nah, video kali ini kami akan menjawab pertanyaan tersebut. Bapak Ibu yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu dan juga aktifkan tanda lonceng ya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Reaksi dari Bapak Ibu terhadap video ini juga, baik itu dalam bentuk komen, like, dan share, juga sangat kami nantikan. Oke, langsung ke tutorialnya. Sebagai langkah awal, asumsi yang kita gunakan adalah bahwa Bapak Ibu tutor lovers telah membuat user akun ya, atau akun pengguna untuk admin pada SKPD masing-masing. Hal tersebut dibuat melalui akun admin daerah, yang mana dalam SIPD ini berada pada level sekda. Untuk cara membuatnya, silahkan Bapak Ibu melihat kembali video sebelumnya di channel ini yang berjudul Tutorial SIPD Input Data Master. Link videonya saya sertakan di deskripsi video ini. Nah, dengan asumsi tersebut, kita kemudian login sebagai admin SIPD. Ya, kita masuk ke Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Di sini saya mencontohkan login sebagai SKPD Bapeda. Ya. Login. Kemudian seperti biasa Bapak Ibu pilih tahun anggaran 2020 sebagai tahun untuk belajar. Nah, setelah login akan tampil jendela dashboard dari kepala SKPD. Di sebelah kiri tampak jendela menu yang tersedia untuk masing-masing SKPD. Bapak Ibu bisa lihat ya. Kita akan mulai dengan menu dashboard. Bapak Ibu silahkan diklik. Akan tampil jendela yang berisi informasi tentang posisi SKPD Bapak Ibu masing-masing, berupa info pagu anggaran total maupun pagu anggaran per sub bidang urusan, yang dilengkapi dengan diagram lingkaran dengan warna bagian-bagian dalam lingkaran yang akan berbeda menyesuaikan dengan jenis urusan yang diampu oleh SKPD Bapak Ibu masing-masing. Nah, di bagian atas di sini juga ada info tentang jadwal tahapan yang sementara terbuka jika masih berwarna latar biru, dan jika sudah berubah menjadi warna seperti ini, artinya jadwal tahapan telah selesai atau final. Nah, itu untuk menu dashboard. Selanjutnya adalah tab menu pengaturan. Menu ini digunakan untuk mengcustomize user atau pengguna dalam sebuah SKPD. Bentuknya adalah menambah, mengurangi, atau mengubah seorang pengguna atau user pada sebuah SKPD. Silakan Bapak Ibu klik pengaturan, lalu klik user, kemudian klik SKPD. Nah, selanjutnya akan tampil jendela pengaturan user SKPD. Lalu di bagian kanan atas, Bapak Ibu klik tombol tambah user. Akan tampil form user di sebelah kanan ini. Silakan diisi untuk data user yang akan dimasukkan berupa NIP, kemudian nama, dan jabatan. Perlu Bapak Ibu ketahui ya, bahwa standar aplikasi SIPD untuk username bagi pengguna pada level OPD adalah menggunakan NIP masing-masing user, sehingga username pada level OPD pasti akan spesifik. Jadi Bapak Ibu inputkan NIP ya, ini akan menjadi username. Kemudian Bapak Ibu masukkan nama seperti ini misalnya, lalu Bapak Ibu silakan pilih jabatan. Nah, misalnya begini. Setelah Bapak Ibu pilih jabatan, maka akan muncul level akses. Perlu untuk diketahui bahwa jabatan-jabatan ini akan menentukan level akses dari seorang user dalam sebuah SKPD. Jika jabatannya adalah kepala bidang atau setara kabid, maka level akses yang memungkinkan untuk diberikan adalah level akses adalah hanya satu, yakni level akses untuk input anggaran. Nah, sedangkan jika jabatannya adalah kepala sub bidang atau setara kasubid, maka level akses yang memungkinkan untuk diberikan ada dua, yaitu input anggaran dan verifikator usulan
aspirasi. Sedangkan jika jabatannya adalah level staff, maka level akses yang memungkinkan untuk diberikan ada 3, yaitu input anggaran, pengusul usulan standar harga, dan verifikator usulan aspirasi. Nah, silahkan level aksesnya dipilih berdasarkan kebijakan pada daerah Bapak Ibu masing-masing. Yang mana, jika Bapak Ibu perhatikan, terdapat beberapa level akses yang sama pada jabatan yang berbeda. Misalnya, input anggaran ada pada level akses kepala bidang, kemudian ada juga pada level akses kepala subbidang, dan ada juga pada level akses staf. Jadi semuanya ada pada masing-masing jabatan. Nah, berdasarkan pengalaman pembelajaran kami terkait aplikasi ini, akses input anggaran ini memiliki implementasi yang berbeda pada masing-masing user tersebut. Input anggaran pada jabatan kepala bidang diimplementasikan untuk membuat subkegiatan, lalu mendelegasikan kepada kepala seksi atau staf untuk menginput rincian belanja kegiatan, dan kepala bidang mengendalikan secara langsung input rincian belanja tersebut sebelum divalidasi oleh admin SKPD. Sedangkan input anggaran pada jabatan kepala seksi atau kepala subbidang dan staf itu memiliki implementasi yang sama, yaitu untuk menambahkan rincian belanja berupa komponen berdasarkan pendelegasian dari user kepala bidang. Nah, yang lainnya terkait verifikator usulan aspirasi dan pengusul usulan standar harga belum sempat kami coba untuk gunakan karena aplikasi ini belum full kita gunakan semua fiturnya. Namun, menurut info dari tim teknis SIPD, fasilitas ini digunakan untuk memverifikasi usulan baik dari masyarakat maupun dari DPRD dalam bentuk pokir. Namun, karena kendala teknis sehingga untuk penginputan program, kegiatan, dan subkegiatan pada SIPD kali ini, kita belum menggunakan kedua fitur tersebut. Oke, Bapak Ibu, saya contohkan, saya menggunakan NIP yang acak saja karena data ini sudah ada di dalam data user OPD ini. Takutnya sebentar kalau disimpan dia akan menolak kalau saya menggunakan data ini. Jadi saya menggunakan NIP yang acak, kemudian namanya juga saya contoh saja. Misalnya nama ini saya gunakan dengan jabatan kepala bidang atau setara kabid. Nah, oleh karena itu akses usernya adalah input anggaran. Kemudian klik tombol simpan. Nah, sukses. Nah, ini dia. Bapak Ibu bisa melihat bahwa user atau pengguna tersebut sudah ada di dalam jendela data user OPD. Nah, perlu untuk Bapak Ibu ingat dengan baik bahwa kata kunci standar atau password standar bagi semua pengguna yang baru ditambahkan di dalam aplikasi SIPD ini itu adalah nama kabupaten plus KAP. Jadi nanti bersambung Bapak Ibu ya. Misalnya nama kabupatennya adalah Kabupaten Contoh, maka password atau kata kuncinya adalah Contoh KAP, huruf kecil semua dan disambung. Untuk mengganti kata kunci menjadi spesifik pada masing-masing pengguna itu menjadi hak dari pengguna yang bersangkutan dan seharusnya menjadi perhatian utama pada saat pertama kali login sebagai pengguna aplikasi SIPD, yaitu ganti password. Selanjutnya, untuk menambahkan user untuk jabatan kepala seksi dan staf, Bapak Ibu ya, langkah yang digunakan adalah sama. Perbedaannya hanyalah pada level akses yang saya jelaskan tadi. Jadi, untuk menentukan level akses jabatan kepala seksi dan staf, hal tersebut ditentukan oleh kebijakan masing-masing daerah. Yang jelas, seluruh staf dalam sebuah SKPD yang terkait dengan pelaksanaan program hingga subkegiatan harus dibuatkan username atau harus dibuatkan akun dalam aplikasi SIPD ini. Oke, yang perlu untuk kita perhatikan selanjutnya adalah ikon tombol dengan logo 3 baris di sebelah kanan ini pada masing-masing pengguna SKPD. Nah, silakan Bapak Ibu klik, lalu muncul beberapa menu. Fungsi dari menu ini adalah 1. Untuk ubah user, digunakan untuk melakukan perubahan data user jika dibutuhkan. Di sini jika Bapak Ibu klik, maka akan kembali ke form user yang bisa diubah lalu disimpan. Yang berikutnya adalah mutakhirkan user. Fasilitas ini digunakan apabila user tersebut sudah terdaftar namun
tidak dapat melakukan login ke dalam aplikasi SIPD. Jadi, jika ada pengguna di SKPD Bapak Ibu, baik itu kabin, ya, kepala seksi ataupun staf yang sudah didaftarkan namun belum bisa login, silahkan admin OPD untuk memutakhirkan. Diklik tombol "Iya mutakhirkan" seperti ini. Kemudian, yang ketiga, reset password. Fasilitas ini saya rasa jelas ya bagi Bapak Ibu, yaitu jika ada pengguna pada SKPD yang sudah mengganti kata kuncinya namun ternyata dia lupa, maka admin OPD bisa mereset kata kuncinya menjadi kata kunci standar yang telah saya jelaskan di atas. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jika ingin di-reset tinggal diklik tombol "Ya reset", jika tidak, klik tombol "Tidak". Oke. Yang keempat adalah fasilitas kunci user. Fasilitas ini digunakan jika admin SKPD ingin mengunci pengguna tertentu sehingga user tersebut tidak bisa melakukan aktivitas apapun dalam aplikasi SIPD. Seperti ini, jika ingin dikunci tinggal diklik "Ya kunci", jika tidak ditekan tombol "Tidak". Dan yang terakhir ya, yang terakhir adalah menu untuk menghapus user. Menu ini digunakan jika ingin menghapus pengguna tertentu dalam sebuah SKPD. Mungkin karena pengguna tersebut telah purna bakti ataupun telah pindah tugas. Kita ke menu selanjutnya Bapak Ibu. Di sini ada menu referensi. Menu referensi ini terdiri dari beberapa sub menu, yaitu sub kegiatan, akun, sumber dana, dan standar harga. Untuk sub menu sub kegiatan, ini berisi referensi berupa daftar lengkap dari bidang urusan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terdapat di dalam Permendagri 90. Namun, ketika Bapak Ibu sudah tahap menginput atau membuat sub kegiatan, maka yang akan muncul di pilihan hanyalah sub kegiatan yang spesifik dengan bidang urusan yang diampu oleh SKPD Bapak Ibu masing-masing. Nah, hal yang sama juga untuk menu akun dan sumber dana. Sedangkan untuk menu standar harga Bapak Ibu ya, ini adalah menu referensi yang terdiri dari submenu berupa SSH, SBU, HSPK, dan ASB. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa data yang ada di dalam submenu pada aplikasi ini saat ini hanyalah data dummy ya, atau contoh yang mana harus Bapak Ibu ganti dengan data yang sesuai dengan standar harga di daerah Bapak Ibu masing-masing. Nah, untuk mengganti data standar harga dalam SIPD akan kami buatkan tutorial tersendiri nanti. Namun, untuk kebutuhan belajar input rincian belanja kegiatan, tentunya Bapak Ibu bisa menggunakan ya data-data sampel yang ada di dalam submenu standar harga ini. Nah, kemudian menu selanjutnya adalah profil SKPD. Jika Bapak Ibu klik, maka akan tampil jendela data perangkat daerah, yang mana informasi yang ada di sini merupakan hasil kustomisasi atau pengeditan oleh admin daerah. Bisa dilihat di tombol dengan ikon 3 baris ini, Bapak Ibu ya. Diklik, lalu pilih detail, maka akan tampil form perangkat daerah yang merupakan hasil pengeditan oleh admin daerah atau level sekda. Yang penting di sini adalah Bapak Ibu di SKPD bisa melihat bidang urusan apa saja yang diberikan oleh admin daerah atau sekda untuk diampu oleh SKPD Bapak Ibu masing-masing. Karena kewenangan pada bidang urusan ini akan mempengaruhi daftar kegiatan maupun subkegiatan yang bisa dipilih ketika Bapak Ibu sudah berada pada tahap input subkegiatan. Nah, untuk merubah data-data ini, Bapak Ibu bisa menghubungi admin daerah atau sekda di daerah Bapak Ibu masing-masing. Nah, menu selanjutnya adalah verifikasi usulan. Menu ini berisi submenu masyarakat dan reses atau pokir, yang mana kedua submenu ini digunakan untuk memverifikasi usulan musrembang maupun pokir DPRD. Kemudian Bapak Ibu klik untuk submenu masyarakat. Nah, jika dilihat di atas sini Bapak Ibu, di informasi jadwal yang sudah sedikit berwarna agak merah muda, hal tersebut menunjukkan bahwa jadwal yang disiapkan untuk tahapan pada menu ini sudah berlalu.
atau sudah selesai. Data dalam aplikasi SIPD inilah yang akan digunakan sebagai data dasar untuk diteruskan menjadi data KUA atau PPAS dan data untuk APBD. Oke Bapak Ibu, sekian dulu video untuk sesi kali ini. Untuk menu-menu selanjutnya yang terdiri dari RPJMD, Renstra, dan pendapatan akan kami bahas di video berikutnya. Sedangkan untuk input kegiatan atau subkegiatan itu sudah ada di video sebelumnya, bisa Bapak Ibu lihat kembali. Dan terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kembali saya ingatkan, kiranya Bapak Ibu mendapatkan manfaat dari video ini, silahkan diklik tombol like lalu dibagikan ke teman-teman lainnya agar manfaat itu tidak terbatas hanya untuk Bapak Ibu saja. Reaksi Bapak Ibu juga ditunggu di kolom komentar. Kita bisa mendiskusikan segala kekurangan yang ada di video ini agar bisa segera diluruskan. Subscribe dan aktifkan lonceng agar Bapak Ibu tidak ketinggalan video berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap berkarya.